Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Elpani, NIM 1923021 dari Prodi PGSD semester 5. Di sini saya memenuhi mata kuliah landasan pendidikan di sekolah dasar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang aliran filosofis, pragmatisme, dan skolatisme. Yang A yaitu pengertian pragmatisme. Pragmatisme mulai tumbuh pada tahun 1878 di Amerika ketika Charles Sanders Peirce 1839 sampai 1914 menerbitkan makalahnya yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani yang berarti perbuatan action atau tindakan praktis. Isme di sini sama artinya dengan isme lainnya, yaitu berarti aliran atau ajaran atau paham. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu asal saja hanya membawa akibat praktis, pengalaman pribadi, kebenaran mistis, semua bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asalkan membawa akibat yang praktis yang bermanfaat. Dengan demikian, patokan pragmatisme adalah manfaat bagi hidup praktis. Yang selanjutnya yaitu pragmatisme menurut John Dewey. Menurutnya, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Sebagai pengikut pragmatisme, John Dewey menyatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang kurang praktis, tidak ada faedahnya. Yang selanjutnya yaitu hubungan pragmatisme terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan harus mengajarkan seorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekolah harus bertujuan mengembangkan pengalaman-pengalaman tersebut yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang baik. Tujuan tersebut meliputi yang pertama, kesehatan yang baik, keterampilan kejuruan atau pekerjaan, yang ketiga, minat-minat dan hobi-hobi untuk kehidupan yang menyenangkan, yang keempat, persiapan untuk menjadi orang tua. Yang selanjutnya yaitu metode pendidikan. Ajaran pragmatisme lebih mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah, problem solving method, serta metode penyelidikan dan penemuan, inquiry and discovery method. Dalam praktiknya atau mengajar, metode ini membutuhkan guru yang memiliki sifat pemberi kesempatan, bersahabat. Seorang pembimbing berpandangan terbuka, antusias, kreatif, sadar bermasyarakat, siap siaga, sabar, bekerja sama, dan bersungguh-sungguh agar belajar berdasarkan pengalaman dapat diaplikasikan oleh siswa dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Yang selanjutnya yaitu peran guru. Dalam pembelajaran, peran guru bukan menuangkan pengetahuannya kepada siswa. Setiap apa yang dipelajari oleh siswa haruslah sesuai dengan kebutuhan, minat, dan masalah pribadinya. Pragmatisme menghendaki agar siswa dalam menghadapi sesuai permasalahan hendaknya dapat merekonstruksi lingkungan dan memecahkan kebutuhan yang dirasakannya. Yang selanjutnya yaitu peran guru untuk membantu siswa. Yang A, menyediakan berbagai pengalaman yang akan memunculkan motivasi. Film-film, catatan-catatan, dan tamu ahli merupakan contoh-contoh aktivitas yang dirancang untuk memunculkan minat siswa. Yang B yaitu membimbing siswa untuk merumuskan batasan masalah secara spesifik. Yang C, membimbing merencanakan tujuan-tujuan individual dan kelompok dalam kelas guna memecahkan suatu masalah. Yang D, membantu para siswa dalam mengumpulkan informasi
berkenaan dengan masalah. Yang yaitu bersama-sama kelas mengevaluasi apa yang telah dipelajari, bagaimana mereka mempelajarinya, dan informasi baru yang ditemukan oleh setiap siswa. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian filsafat skolatisme. Filsafat pendidikan skolatisme memiliki 3 unsur kata yang semuanya mengandung makna, yakni filsafat, pendidikan, dan skolatisme. Filsafat sendiri, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Secara istilah, menurut Yaya Sunaria, arti filsafat secara harfiah adalah cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan dan kebijaksanaan. Secara bahasa, pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogik yang berarti pergaulan bersama anak-anak, yaitu secara istilah John Dewey mengatakan pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Yang selanjutnya itu konsep-konsep filsafat dalam pendidikan skolatisme. Menurut Reja Muya Harjo menyebutkan konsep-konsep filsafat dalam filsafat pendidikan skolatisme, yakni yang pertama metafisika atau hakikat kenyataan, yang kedua humanologi atau hakikat manusia, yang ketiga epistemologi hakikat pengetahuan, yang keempat aksiologi atau hakikat nilai. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan skolatisme. Pembahasan filsafat pendidikan skolatisme, Reja menyebutkan ada 2 hal penting, yakni yang pertama yaitu pendidikan tidak semata-mata ditujukan untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia, tetapi terutama untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat dalam pengenalan jiwa dengan Tuhan. Yang kedua yaitu mencapai tujuan tersebut, pendidikan harus tertuju pada pengembangan keseluruhan potensi manusia yang mencakup intelektual, fisik, jasmaninya, volitional atau kemauan, dan vokasional bekerja. Yang selanjutnya yaitu metode-metode pendidikan. Dalam pendidikan pasti akan ditemui mengenai bagaimana pendidikannya itu disampaikan sehingga akan dapat diprediksi bagaimana hasil akhirnya dari metode-metode yang digunakan tersebut. Dalam filsafat pendidikan skolatisme, perlu sekiranya mengetahui bagaimana caranya memperoleh pengetahuan. Menurut Reja, ada 2 macam memperoleh pengetahuan, yaitu yang pertama melalui penemuan atau rasio alami yang tertuju pada pengetahuan yang tidak diketahui. Yang kedua, melalui instruksi atau latihan, yakni orang lain memberi bantuan kepada rasio alami untuk tertuju pada pengetahuan yang tidak diketahui. Bantuan tersebut disebut pengajaran. Setelah mengetahui 2 macam cara pengetahuan bisa diperoleh, selanjutnya mengenai metode-metode pendidikan yang digunakan dalam filsafat pendidikan skolatisme, yaitu yang pertama metode dialektik, yang kedua metode ceramah, yang ketiga metode debat, diskusi atau tanya jawab. Yang selanjutnya yaitu peran guru dan murid. Peran peserta didik dan pendidik dalam filsafat pendidikan skolatisme, yang pertama pengajaran berpusat pada guru yang diberikan melalui ceramah, latihan yang teratur dan terarah serta tanya jawab. Yang B, tak seorang pun dapat mengajar dengan berhasil tanpa kebijakan dari cahaya pikiran oleh Tuhan. Dengan demikian, Tuhan mengajar manusia dalam dirinya berupa memberikan potensi-potensi berpikir. Tuhan adalah guru batiniah manusia. Yang ketiga, guru memberikan teladan yang baik. Yang keempat, peserta didik penerapan pasif. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.